Kedua, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu mengenai rancangan sistem aplikasi rental mobil berbasis Java NetBeans. Sebelum kita masuk ke demonstrasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Fakialawi. Yang kedua ada Chandra Nur Fajri. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Ramadan. Yang keempat ada Muhammad Jimmy Ramdan. Yang kelima ada Herlinda Miru. Dan yang keenam ada Alif Rosa. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian database. Di bagian database ini kami menggunakan database dengan nama rental underscore mobil yang terdiri dari beberapa tabel. Tabel pertama ada tabel mobil, ada tabel customer, tabel layanan, tabel pembayaran, tabel pengembalian, tabel rental, rental layanan, staff dan staff layanan. Nah, kita masuk ke bagian tabel mobil. Kita masuk ke struktur mobil, tabel mobil. Di dalam tabel mobil terdapat kode mobil sebagai primary key dan ada merek, tipe, kategori, plat nomor, dan harga sewa dan status yang bisa tersedia di sewa dan mungkin selain daripada itu tidak akan masuk ke bagian status. Selanjutnya masuk ke tabel customer. Dalam tabel customer terdapat 6 baris, yaitu pertama ada kode customer sebagai primary key dan nomor identitas customernya, nama customernya, alamat, nomor HP dan jaminan dari customernya. Itu terdiri dari KK, NPWP dan kartu pegawai. Selanjutnya masuk ke bagian layanan. Dalam tabel layanan terdiri dari 5 baris, yaitu kode layanan sebagai primary key, nama layanan, harga layanannya, keterangan, serta status layanannya apakah aktif atau non aktif. Selanjutnya ada bagian staff. Dalam tabel staff terdapat 6 baris, yaitu ada kode staff sebagai primary key, nama staffnya, jabatan, nomor HP, alamat, dan status dari staff tersebut apakah aktif atau non aktif. Dan yang terakhir dari tabel data master yaitu ada staff layanan, yang di mana terdiri dari 2 baris, yaitu kode staff dan kode layanan. Kode staff sebagai yang diambil dari tabel staff dan kode layanan yang diambil dari tabel layanan. Ini menyambungkan antara staff dan layanan. Staff tersebut dapat dapat melayani layanan apa saja. Jadi kalau pada itu terdapat staff layanan. Ke tabel rental yaitu ada 10. Yang pertama itu ada kode rental primary key-nya, lalu yang kedua ada kode customer, yang ketiga ada kode mobil, yang keempat ada tanggal sewa, yang kelima ada tanggal kembali, yang keenam ada lama sewa, yang ketujuh ada subtotal mobil, yang kedelapan ada total layanan, yang kesembilan ada total bayar, lalu yang terakhir ada status berisi proses, selesai, dan dibatalkan. Lanjut ke rental layanan. Ada 6. Yang pertama itu ID detail primary key-nya. Lalu yang kedua ada kode rental. Yang ketiga ada kode layanan. Yang keempat ada kode staff. Yang kelima ada harga layanan. Lalu yang terakhir ada subtotal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya ada database pembayaran, di mana di dalam strukturnya ada ID pembayaran yang sebagai primary key, terus yang kedua ada ID sewa, yang ketiga nama customer, yang keempat mobil, yang kelima tanggal sewa, yang ke-6 tanggal kembali, yang ke-7 harga, yang ke-8 lama sewa,
yang ke-9 total bayar, yang ke-10 metode pembayaran, yang ke-11 uang bayar, terus yang ke-12 itu kembalian. Lalu yang berikutnya yaitu database pengembalian. Di dalam database pengembalian ada 8 kolom. Yang pertama yaitu kode pengembalian sebagai primary key, lalu yang kedua kode rental, yang ketiga tanggal pengembalian, yang keempat terlambat, yang kelima denda, yang keenam total bayar, yang ketujuh kondisi mobil, yang kedelapan keterangan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Adan. Lalu selanjutnya saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 2023-4350-1753. Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasi tentang data master. Lalu pada tampilan awal data master itu ada desain kita, rental mobil, ada nomor telepon perusahaan kami, dan ada emailnya juga. Lalu di sini ada from data mobil, lalu yang kedua ada data customer, yang ketiga ada data layanan, dan yang keempat ada data staff. Lalu saya akan mendemonstrasikan pada form data mobil. Kita akan menginput apa yang customer minta. Mereknya Honda, misal merek Honda, tipenya Avanza, lalu kategori MPV, plat nomornya B053 SYK, lalu harga sewa misal 100.000, lalu statusnya kita akan pastikan tersedia, disewa atau mention, kita pilih saja tersedia. Lalu setelah selesai semua diinput, tinggal klik tombol save untuk menyimpan data. Nah, setelah data tersimpan, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel data mobil. Nah, pada kolom kunci pencarian, itu fungsinya untuk mencari kode mobil yang ingin kita cari. Lalu, jika kita ingin mengedit, tinggal pilih datanya, lalu klik tombol edit. Nah, misal M008, kita klik tombol cari. Nah, muncul. Nah, misal kita mau edit, tinggal klik datanya, lalu pencet tombol edit. Atau jika ingin dihapus, tinggal pencet tombol delete. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada form data customer. Kita isi sesuai data yang customer yang sudah diinput. Pertama nomor KTP-nya atau SIM. Lalu nama lengkap sesuai kartu identitas. Lalu nomor HP atau WA yang aktif. Lalu alamat customer. Dan jaminan yang mereka berikan. Lalu klik tombol save. Nah, pada kolom pencarian dan tombol edit delete semuanya fungsinya sama. Lalu selanjutnya masuk pada data layanan. Nah, kita masukkan nama layanan. Contohnya misal travel bandara. Lalu kita input harga. Keterangannya misal customer-nya hanya ingin diantar. Lalu status kita pilih saja aktif. Dan terakhir tombol save. Nah, masuk pada tabel data layanan. Lalu selanjutnya data staff. Kita masukkan nama staff yang akan menghandle customer kita. Lalu jabatan atau posisi staff kita, misal sopir. Lalu nomor HP atau WhatsApp staff kita. Lalu alamat rumahnya. Dan statusnya.
Dan yang terakhir, layanan yang akan ditangani oleh staf kita. Tadi kita pilihnya travel bandara. Nah, dan lalu terakhir klik simpan. Nah, semuanya setelah disimpan akan masuk ke dalam tabel data staff. Selanjutnya pada transaksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita lanjut ke form rental. Pertama-tama kita cek dulu tabel customer-nya. Di situ udah ada data-data customer yang tadi sudah diinput di form customer. Selanjutnya kita akan keluar dari tabel customer, lalu kita isi kode customer 002. Kemudian kita cek data mobil, klik cari, lalu kita ke tabel mobil, kita cari data-datanya. Kita akan menggunakan kode mobil 007. Nanti otomatis tertarik datanya yang sudah diinput tadi. Kemudian kita ke layanan opsional, kita pilih ke charter harian, lalu kita jangan lupa memasukkan tanggal sewa bebas, tanggal 1 dan kembaliannya tanggal 3. Nanti otomatis lama sewa terisi, total pembayaran terisi otomatis. Lalu kita akan save. Maka data akan tampil di tabel rental yang bawah, yang terbaru. Di situ ada tombol clear, edit, dan delete, bisa untuk mengedit data-data tersebut. Edit, clear, edit, serta delete data-data yang ada di tabel tersebut. Ya, selanjutnya kita ke form pembayaran. Di sini kita bisa cari kode rental yang tadi 00 berapa tadi? 005, enter 005, cari. Nanti kemudian langsung terisi semuanya, dan kita memilih metode pembayarannya berupa misalnya tunai. Nah, dipilih, lalu kita harganya berarti di situ total bayar 2.250.000, berarti kita bayar misal 2.500.000. Pastikan kembaliannya sudah ada. Save. Maka pembayaran berhasil akan tercatat di tabel pembayaran. Sama seperti sebelumnya, di situ ada tombol edit, delete, dan clear. Itu bisa mengedit, delete, serta membersihkan tabel-tabel tersebut. Ya, lanjut kita ke form selanjutnya, form pengembalian. Kemudian kita isi kode rentalnya, misal 00255 tadi kayak tadi, 005, cari, otomatis terisi. Lalu kita tanggal pengembaliannya tanggal 20, kita cek di situ. Terlambat, denda, langsung terisi dan total bayar. Kondisi mobilnya kita cek, lalu kita isi, misalnya baik, keterangannya baik, lalu kita save. Maka langsung terisi ke dalam tabel pengembalian. Sama seperti sebelumnya, edit, delete, dan clear bisa dilakukan di sini. Delete, clear. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada form laporan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan
mengalokasikan laporan data mobil. Sebelum kita ke laporan, maka kita harus membuka terlebih dahulu from mobil. Di sini ada from mobil ataupun data mobil. Kemudian ada kode mobil, merek, tipe, kategorinya apa, plat nomornya berapa, harga sewanya berapa, statusnya apa. Namun, data ini dapat ditambah, diubah maupun dihapus sesuai kebutuhan admin. Setelah kita masukkan data sudah tersimpan, maka ini ada laporan data mobil yang terdapat ada kode mobil, merek mobil, tipe mobil, kategori mobil, plat nomor, harga sewa maupun statusnya apa. Agar laporan ini menjadi rapi untuk memudahkan admin daftar kendaraan. Kemudian selanjutnya ada laporan data customer. Sebelum itu membuka from customer terlebih dahulu. Di sini ada data customer, kode customer, nomor KTP, nama lengkap, nomor WA, alamat, jaminan. Kemudian kita save terlebih dahulu. Laporan ini untuk memudahkan admin melihat seluruh data pelanggan secara lengkap. Setelah kita save, maka ini ada data laporan customer yang ada kode customer, nomor identitas, nama customer, alamat, nomor WA, maupun jaminan. Kemudian setelah itu ada laporan data rental. Sebelum itu kita masuk ke from data rental terlebih dahulu. Namun di sini ada data customer. Yang pertama ada kode customernya berapa, namanya siapa, nomor KTP atau SIM-nya berapa, nomor WA-nya berapa. Kemudian kita isi ada data mobil, kode mobilnya berapa, mereknya apa, tipenya apa, harga atau perharinya berapa. Terus layanan opsionalnya. Di sini ada 4 kategori tersebut. Kita pilih salah satu. Nah, total pembayaran tersebut sub layanan apa, sub mobilnya apa, total pembayarannya apa. Setelah itu masuk ke laporan data rental. Jadi di sini ada laporan data rental. Jadi ada kode rentalnya berapa, tanggalnya berapa, nama customer siapa, mobilnya apa, plat nomornya berapa, lama sewanya berapa, maupun totalnya berapa. Ini agar mengetahui riwayat penyewaan mobil dan memudahkan admin dalam melakukan pengecekan transaksi. Kemudian di sini ada data pengembalian. Kemudian kita masuk ke form pengembalian. Di sini ada data rental. Namun ada kode pengembaliannya berapa, kode rental berapa, kode customer berapa, kode mobil berapa, tanggal sewa berapa, lama sewa per hari berapa, total berapa, nama customer, mobil, maupun tanggal kembali. Kemudian di sini ada informasi pengembalian, tanggal pengembaliannya berapa, tanggal berapa, terlambatnya tanggal berapa, dendanya berapa, total bayar dendanya berapa, kondisinya ada 3, ada baik, lecet maupun rusak, keterangannya apa. Namun ditulis tersebut di kolom tersebut. Namun kita masuk ke data pengembalian. Ini adalah data laporan data pengembalian. Kode pengembalian. Di sini ada kode pengembalian, kode rental, nama customernya siapa, nama mobilnya apa, terlambatnya tanggal berapa, dendanya berapa, maupun kondisinya apa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.